Ada lagi nih cuy, aplikasi peminjaman online ilegal yang masih melakukan pencairan saat ini lumayan bisa buat galbay. Gaskan saja untuk limitnya, mumpung lagi banyak orang yang galbay di aplikasi ini dan tentunya belum banyak orang yang pada tahu ya. Dan lumayan bisa buat beli duit jajan dan juga bisa buat beli gorengan sekampung untuk di aplikasi ini tanpa DC lapangan dan bebas ngajuin di jam berapapun. Karena aplikasi ini banyak banget produknya yang bisa kalian pilih. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Mir Official. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy ya. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya varian barunya ya, dan semoga sih dapat tertangani. Dan pastinya tetap gunakan protokol kesehatan serta tidak lupa untuk berolahraga setiap saat dan juga konsumsi makanan bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya, dan nggak gampang terserang penyakit. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah kalian udah pada jebol di pinjol-pinjol legal OJK ataupun di pinjol-pinjol ilegal beranak saat ini yang masih ada dan belum ditutup oleh OJK ya? Karena memang untuk akhir-akhir ini pinjol ilegal beranak gue juga nggak tahu kenapa masih ada aplikasinya dan bahkan masih bisa melakukan pencairan ya. Nah, makanya orang-orang tuh pada seneng buat ngajuin di pinjol ilegal beranak, dan juga untuk duitnya bisa kalian galbay, bisa kalian rawat, terserah dari kalian. Dan juga untuk di aplikasi ini mau akun fake, akun busuk, ataupun akun galbay itu bisa buat ngajuin di aplikasi ini. Ya namanya juga aplikasi pinjol ilegal, tentunya masih rada error ya. Dan kalian bebas mau ngajukan sebanyak-banyaknya, sepuas-puas kalian. Dan pastinya untuk di aplikasi ini lagi hambur-hambur duitnya juga sih ya teman-teman. Dan buat kalian yang bertanya, bang ada DC-nya nggak bang? Nah, untuk aplikasi ini nggak ada ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan di salah satu produk dari aplikasi pinjol ilegal beranak ini dengan limit peminjaman 1.400.000, dan kalian lihat di sini tetap aja untuk tenor yang diberikan itu nggak ngotak banget ya cuy. 1.400.000 kemudian tenor 7 hari itu sulit banget untuk mengembalikannya. Nah, makanya orang-orang pada peminjaman di aplikasi ini itu mending mereka galbay sih ya. Namun ya untuk galbay di aplikasi ini kudu kuat mental cuy. Namanya juga pinjol ilegal, kita nggak boleh ngasal mengajukan aja menggunakan data pribadi. Ya sebenarnya bisa aja sih ya cuy menggunakan data pribadi, tetapi itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah kuat mental dan juga udah tebal wajah ya. Soalnya di aplikasi ini itu sebar data ya cuy. Namun kalau memang kalian pengen galbay ya silakan aja ya cuy. Kalau enggak juga ya mending kalian ngajuin di pinjol legal OJK saja ya. Nah, di sini tanggal pembayarannya pada tanggal 2 bulan 12 2021 dengan biaya bunga sekian. Di sini memang nggak terlihatkan ya teman-teman. Namun ketika gua peminjaman 1,4 itu yang cair adalah 850.000. Kalian bisa lihat pemotongannya gede banget, dan bahkan untuk jumlah pembayarannya itu 1.400.000 melebihi peminjaman pokok. Padahal di sini peminjaman pokoknya 1,2 ya. Nah, makanya kalau di aplikasi ini itu pada ramai yang galbay, dan pastinya buat kalian yang sudah pernah akunnya galbay ataupun datanya udah galbay ya, selama masih bisa buat pengajuan, ajukan saja cuy. Mumpung aplikasi ini limitnya nggak pada habis dan juga belum banyak orang yang tahu, apalagi para joki, para galbayers dan lain-lain. Dan lumayan sih bisa buat duit jajan, tetapi kalian harus amankan terlebih dahulu untuk data-data kalian ya. Ntar gua akan bahas untuk lebih lengkapnya di aplikasi ini. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Saku Maju. Dan untuk aplikasi Saku Maju ini mungkin untuk sebagian orang belum pada tahu ya, soalnya aplikasi ini juga dia sebelum awal tahun 2020 itu belum pernah viral sama sekali, dan ya hanya meramaikan saja. Palingan dulunya ini yang di-sharekan hanya 1 sampai 5 orang saja dalam sehari, dan gue juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba naik-naiknya cuy. Padahal
saat ini adalah ramai-ramainya pinjol-pinjol ilegal ditutup oleh OJK ya. Tetapi nggak bisa dipungkiri cuy, untuk pinjol ilegal beranak itu kalian bisa cek di Play Store masih banyak banget ya, dan masih bisa melakukan pencairan ya. Nah makanya orang-orang tuh pada galbay ya, dan semoga saja sih buat yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini, kemudian nanti jikalau untuk aplikasi ini ditutup oleh OJK, otomatis auto dapat jackpot ya cuy. Dan ya buat yang pada seneng, para galbayers, para joki itu pasti pada ngajuin di aplikasi ini nantinya ya. Oke, buat kalian juga yang sudah sering mengajukan di aplikasi ini, mungkin cairnya limitnya kecil, limitnya tinggi, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Ataupun kalian mungkin yang sudah pernah merawat ingin mendapatkan cuan yang lebih besar lagi, bisa sharing saja di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng ya lagi ya. Apalagi mungkin siapa tahu ada saudara dari aplikasi Saku Maju ini. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Saku Maju, dana pinjaman uang kilat online dari KSP Bina Usaha Maju Plus. Dan untuk aplikasi ini dia ilegal ya, dan juga untuk produk-produknya sih banyak, namun juga itu produk-produk yang ilegal. Makanya aplikasi ini namanya aplikasi pinjol ilegal beranak ya, karena dalam satu aplikasi ini banyak banget produknya yang bisa kalian pilih. Dan di sini untuk aplikasinya kalian bisa dapatkan melalui Google Play Store saja, ataupun link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Namun itu terserah dari kalian, kalian mau mengajukan ya silakan, kalian nggak mau mengajukan silakan. Soalnya di aplikasi ini sebelum meminjam pastinya kalian baca terlebih dahulu dan cari tahu terkait aplikasi ini, apalagi dia ini pinjol ilegal dan penuh resiko sih kalau meminjam di aplikasi pinjol ilegal ya. Apalagi buat kalian yang nggak siap mental, mending jangan deh, mending ke pinjol yang legal OJK saja ya. Nah di sini kalian bisa lihat untuk jumlah downloadnya memang udah banyak ya, 1 juta download, namun ratingnya masih rendah banget dengan ulasan 21.000. Dan kalau kita lihat dari brosurnya ya lumayan menarik, tetapi nggak banyak menjelaskan terkait aplikasinya sih. Nah ini kalian bisa lihat ada logo Kominfo dan ada logo KSP, namun ini bukan syarat legalitas dari sebuah aplikasi peminjaman online. Makanya kalian jangan sampai terpancing dengan pancingan dari mereka seperti ini ya. Bahkan juga untuk logo OJK kadang itu ada di aplikasi pinjol yang ilegal ya. Nah itu untuk mengelabui pengguna saja sih ya teman-teman. Nah disini kalian bisa lihat hanya perlu KTP, pengajuan selesai dalam 5 menit. Dan bagusnya lagi di aplikasi ini rada error untuk proses verifikasi wajahnya. Nah makanya kalian bisa mengajukan dengan KTP orang lain ataupun rekening orang lain, karena ini masih error. Namun kembali lagi, aplikasi yang error itu nggak 100% dan juga nggak selamanya menguntungkan kita, kadang malah merugikan kita juga ya cuy. Soalnya kadang data kita udah benar tetapi nggak diterima dan nggak ditolak-tolak, ataupun digantung, ataupun di auto. Nah itu makanya harus kalian ketahui juga ya cuy. Namun memang kalau di pinjol yang aplikasinya error itu rata-rata sih kebanyakan menguntungkan ke kita ya. Nah selanjutnya di sini dijamin aman dan terpercaya, tetapi ini jangan kalian termakan dengan pancingan, soalnya namanya pinjol ilegal beranak itu pasti sebar data ya, kecuali yang pinjol legal OJK itu nggak bakalan sebar data. Oke, selanjutnya di sini kita lihat lagi untuk ulasan-ulasannya. Buat kalian yang masih pemula dan juga baru ingin mencari tahu aplikasi ini ataupun baru ingin meminjam, pastikan kalian baca dulu satu persatu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini, agar kalian paham benar dan juga kalian bisa jadikan bahan pembanding sebelum meminjam di aplikasi ini. Soalnya aplikasi ini adalah pinjol ilegal ya. Jadi kalau misalkan kalian disebar datanya, ya itu udah resiko cuy. Namanya juga bermain di pinjol ilegal, pasti akan tetap sebar data jikalau kalian nggak bayarkan, ataupun mungkin biaya bunganya tinggi banget ya. Nah jadi sudah seperti itu ya cuy. Kalau mau amannya sih mending ke pinjol legal OJK saja, itu udah pasti aman ya, 100% ya. Nah oke, di sini kita langsung saja ke detail aplikasinya. Namun di sini untuk detailnya juga nggak ada, gua nggak tahu kenapa, mungkin masih rada error aplikasinya atau gimana. Kemudian di sini dia dirilis sejak 31 Maret 2020. Jadi memang awal-awal pandemi ini dia sudah ada ya teman-teman. Namun belum sempat viral dulunya karena pada saat pandemi itu aplikasi-aplikasi pinjol menurun juga ya. Nah, baru saat ini dia viral ya. Nah, di sini untuk izin aplikasinya kalian bisa baca ataupun kalian bisa lihat ada kamera, kontak, lokasi ponsel, penyimpanan. Nah ini yang bisa kalian lihat ya. Nah ntar gua akan beritahu tipsnya untuk menyimpan ataupun mengamankan data kalian, dan juga
apa saja yang perlu dilakukan untuk di aplikasi pinjol ilegal ini. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Saku Maju. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Saku Maju. Nah, ini kalian bisa lihat limit peminjaman minimal ini 2 juta rupiah, kemudian maksimal 8 juta. Namun ini bukan produknya ya. Nah, produknya itu kadang nanti kita selesai mengisikan produk ataupun data-data kita, baru kita diarahkan lagi untuk ke produk-produk lainnya. Memang cukup ribet banget ya cuy, soalnya kita sampai 2 kali mengisikan data, 3 kali, dan bahkan kita pindah produk itu harus mengisikan data lagi dari awal. Nah, makanya gua nggak terlalu seneng dengan aplikasi pinjol ilegal beranak yang model seperti ini. Nah, yang enaknya itu kalau pinjol ilegal beranaknya itu langsung menjabarkan beberapa produknya di awal, jadi kita tinggal masukkan saja ya cuy. Nah, kalau ini ya hanya pengisian data di awal doang ya cuy, dan kalau untuk mengajukan lagi kita harus mengisikan lagi ya, dan cukup repot banget sih ya teman-teman. Nah, misalkan di sini kita pilih untuk 91 hari saja, dan ini biasanya bukan 91 hari sih dapatnya ya. Kemudian di sini kita tes sekarang. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat dia meminta untuk kontak lokasi, kamera dan kontak, iPhone, dan juga status telepon, dan bahkan email juga ini bisa mereka akses ya. Oke, selanjutnya di sini kita konfirmasi terlebih dahulu, dan pastinya sebelum kalian tekan konfirmasi ini amankan terlebih dahulu kontak kalian ataupun kamera, media, dan lain-lain sebelum kalian mengajukan. Soalnya kalau kalian memang niatnya untuk galbay, jangan lupa amankan data-data kalian, dan pastinya kalau kalian mempunyai data fake ataupun data amunisi busuk yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol, ya itu bisa gunakan saja. Kalau mau menggunakan data pribadi gimana bang? Ya itu sah-sah saja cuy, namun itu terserah dari kalian, tentunya mempunyai resiko ya. Yang mengajukan dengan menggunakan data pribadi tanpa mengamankan data itu biasanya udah kuat mental ya teman-teman dengan menghadapi DC online dari aplikasinya ya. Nah, sini kita tekan konfirmasi. Selanjutnya di sini kita akan diarahkan untuk pengizinan terlebih dahulu. Nah, ini agak sedikit repot banget ya cuy, kita harus izinkan lagi, dan ya seperti biasa di sini kita harus masukkan izinnya dulu. Oke, namun di sini kita sulit banget untuk masuk ya di jam-jam seperti ini. Gua nggak tahu apakah mungkin dari produknya yang udah habis ataupun lagi error, tapi kelihatannya sih ini lagi error ya cuy, soalnya aplikasinya nggak bisa diakses ya. Nah, jadi gua akan bahas saja untuk beberapa tips untuk di pengajuan aplikasi ini. Nah, sebelum kalian mengajukan pastikan amankan terlebih dahulu akun ataupun data-data kalian, entah itu kontak asli kalian ataupun media kalian dan lain-lain. Namun pastinya jangan sampai handphone kalian yang ingin gunakan untuk pengajuan itu kosong bener ya. Misalkan nih media kalian pindahkan semua ke handphone satunya. Nah, yang kalian buat mengajukan itu kosong sama sekali dan nggak ada gambar. Nah, itu juga bisa membuat di auto coba. Minimal ada foto kalian sendiri deh, ataupun mungkin foto apa kayak gitu ya. Yang penting jangan foto orang lain, karena biasanya itu akan disebar ke mereka ya, ataupun kontak-kontak. Nah, kontak juga jangan dikosongin semuanya. Isikan aja kontak kalian sendiri di situ, ataupun kontak-kontak fake yang nggak aktif isikan aja. Soalnya juga di aplikasi ini nggak bakalan telepon untuk di kontak-kontak kita ya, dan biasanya hanya memiss call doang. Kalaupun di telepon itu jarang banget, dan bahkan kalau untuk di penelponan dari aplikasi ini itu ketika kita angkat langsung di reject ya. Nah, makanya untuk di aplikasi ini pastikan stay di handphone kalian jikalau kalian sudah mengajukan ya, minimal setengah jam ataupun maksimal sama 1 kali 24 jam ya. Dan kalau ada yang menelpon itu kalian biarin saja untuk di kondar ya. Kalau di nopeng, nah baru kalian angkat. Namun biasanya sih kalau kalian angkat itu akan langsung dimatiin ya. Yang penting di sini wajib itu nopeng kalian itu harus aktif ya. Kalau kondar sih nggak masalah ya teman-teman, karena belum ada yang pernah ditelepon di kondar ataupun di miss call ya. Nah, dan pastinya juga kalau untuk nomor kondarnya ini masukkan nomor kalian sendiri saja cuy, namun yang berbeda dengan di nomor pengajuan ataupun di nopeng. Soalnya kalau nopengnya sama dengan nomor kondar ya itu karena auto juga ya cuy. Nah, untuk di aplikasi ini karena dia error bisa kalian gonik ya, entah itu kalian gonik 3 digit, 4 digit ya, ataupun 2 digit, itu terserah dari kalian. Dan untuk di aplikasi ini juga bisa menggunakan data rekening orang lain ataupun data pribadi orang lain ya yang kalian pinjam atau gimana ya. Dan pastinya jangan lupa untuk gonik itu harus di blurin dulu untuk angka yang kalian ganti ya, dan jangan semua angka juga ya cuy. Nah,
Dan gimana Bang untuk DC lapangan dari aplikasi ini? Apakah ada atau enggak ya? Nah, untuk DC lapangan dari aplikasi ini itu enggak ada ya cuy. Mereka ini hanya memanfaatkan DC online doang. Jadi ya ketika kalian galbah itu biasanya akan langsung dihubungi DC-nya ya cuy. Dan nggak bakalan datang ke rumah juga kalau untuk DC dari pinjol ilegal. Soalnya itu mereka nggak mempunyai izin ya teman-teman. Dan pastinya kalau kalian mengajukan di aplikasi ini, uninstall terlebih dahulu akun-akun ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kalian ya, entah itu pinjol legal, pinjol ilegal, mau itu yang kalian rawat ataupun kalian hanya sekedar ingin mendapatkan kode undangan ya, itu uninstall semuanya terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan sudah dicairkan di aplikasi ini, itu baru kalian pasang semuanya. Dan satu lagi, untuk jam pengajuan di aplikasi ini bebas kalian mau mengajukan di jam berapapun karena kuotanya banyak, dan untuk peninjauannya juga nggak membutuhkan waktu lama apalagi pencairannya. Dan saran gua kalau udah dicairkan langsung saja kalian tarik duitnya ya, soalnya kadang aplikasi pinjol seperti ini yang lagi error itu kadang ngeprank kita ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online saku maju yang ilegal beranak ini. Next time gua akan coba ngajuin lagi dengan akun yang sama dan data yang sama untuk perawatan, siapa tahu bisa. Dan mungkin buat kalian yang sudah sering mengajukan di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing. Dan juga buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!